Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Mem Erni, Pak Dodi, Mem Fat, dan Bapak Ibu guru semua. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman bagaimana cara mengakses Moodle dan bagaimana cara untuk mengupload materi di Moodle. Mohon izin jika nanti ada tambahan, monggo disampaikan. Yang pertama, silakan pastikan terkoneksi dengan internet terlebih dahulu, internetnya lancar. Kemudian yang kedua, silakan bukalah web browser yang jenengan gunakan. Kebetulan di sini saya menggunakan Google Chrome. Untuk akses di laptop maupun di HP sama saja, silakan diperhatikan. Yang pertama saya membuka web browser, kemudian selanjutnya saya klik mahatma.ddns.net/moodle. Nah, muncul seperti ini. Silakan masukkan link berikut mahatma.ddns.net/moodle. Kita mulai. Kemudian setelah itu kita akan otomatis terhubung di laman e-learning SMA Hang Tua 5 Sidoarjo. Setelah masuk ke e-learning, silakan di pojok kanan ini ada masuk atau login. Silakan login terlebih dahulu. Untuk username dan password seperti yang sudah pernah dibagikan oleh Pak Nur Hadi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masukkan passwordnya. Nah, nih, jika jenengan pertama kali mengakses Moodle dan memasukkan username atau password, nanti akan muncul laman untuk mengganti password. Kebetulan saya sudah pernah, jadi bisa langsung masuk. Silakan passwordnya diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Jadi nanti ketika login ulang tidak bingung passwordnya apa. Kalau sudah, ini nanti kita akan otomatis terhubung di e-learning SMA Hang Tua 5 Sidoarjo pada akun masing-masing. Di sini karena saya menggunakan mic saya. Kemudian setelah itu akan muncul mata pelajaran yang kita ampuh. Ya, kebetulan di sini fisika kelas 12 dan fisika kelas 10. Untuk fisika kelas 12 ini karena sudah saya isi, nah, kurang lebih seperti ini. Monggo nanti bisa dikondisikan dengan bagaimana jenengan nanti mengajarnya. Saya ganti. Sekarang kita coba ke materi kelas 10, fisika kelas 10. Saya buka fisika kelas 10. Oke. Untuk topik pertama ini saya ganti dulu ya. Untuk mengedit, ingat untuk mengedit tidak bisa langsung diklik, kita harus mengklik turn editing on terlebih dahulu. Jika sudah, kita edit satu persatu. Topiknya saya ubah. Kebetulan materi fisika di kelas 10 awal adalah hakikat fisika dan metode ilmiah. Saya klik. Kita ganti topiknya. Kalau sudah, silakan ditekan enter. Setelah itu add an activity or resource. Nah, di sini silakan bisa jenengan pilih sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ingin saya tambahkan ada lesson. Oke, di sini lesson saya adalah hakikat fisika dan metode ilmiah. Oke, kalau sudah, monggo untuk deskripsi bisa diisi sesuai kebutuhan. Di sini saya ingin memperkenalkan, misal untuk materi fisika kelas 10 hakikat fisika dan metode ilmiah akan membahas tentang
Nah, ini silakan bisa disesuaikan. Yang pertama dibahas yaitu mengenai ini nanti ya, monggo dengan isi ini cuma sebagai contoh biar cepat. Kemudian, misal saya sudah mengupload video di YouTube, ingin saya masukkan di sini linknya. Kita klik, saya ulangi tadi, kita klik HP ini H5P. Kemudian URL dari YouTube ini silahkan di copy ke sini. Kemudian kita klik insert. Saya ingin menampilkan keterangan ini pada halaman pembelajaran, maka kita centang display. Ampun. Setelah itu, progress bar ini bisa ditunjukkan, bisa tidak. Display menu bisa, ya bisa tidak. Monggo tergantung jenengan. Kemudian yang paling penting di sini, availability. Nah, jenengan ingin pembelajarannya ini bisa diakses mulai dari jam berapa sampai jam berapa, tanggalnya tanggal berapa. Misal di sini saya pembelajaran fisika kelas 10. Itu mulai dari tanggal, saya klik di sini. Enable, kita enable dulu. Ya. Misal jadwalnya hari Rabu, berarti tanggal 15 ya. Aksesnya saya berikan mulai dari jam 7 tepat, berarti 7.00. Kemudian deadline-nya terakhir akses kapan? Harus di-enable dulu biar bisa diedit. 15 Juli sampai tanggal 12, mohon maaf sampai jam 12 nih. Nah, misal saya edit seperti ini. Nah, untuk time limit ini maksudnya batas yang ingin jenengan tetapkan berapa menitkah agar siswa itu bisa dianggap sudah mengikuti pembelajaran kita. Misal kalau di sini saya atur enable dulu, saya atur sepanjang 30 menit. Jadi kalau misal siswa tersebut sudah membuka laman pembelajaran saya selama 30 menit, dia otomatis akan tercentang sudah mengikuti. Kalau jenengan ingin lebih lama sebanyak 1 jam atau 60 menit, monggo. Di sini saya maturnya 30 menit. Kemudian monggo bisa di grade-nya, poinnya. Nah, jadi kalau misalnya siswa tersebut sudah mengikuti selama 30 menit, dia sudah tercentang dan mendapatkan nilai grade sebesar 100. Ini untuk nilai kehadiran saja. Kemudian yang perlu diisi, oke. Nah, kemudian completion tracking ini kita ubah menjadi so activity as complete when condition are met. Saya klik seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, siswa harus mengakses ini selama berapa menit agar dinyatakan dia ikut. Saya centang 30 menit, kemudian ini tanggal 15 ya, tadi mulai pukul 7. Oh, mohon maaf, terakhir tadi pukul 12 ya. Saya klik pukul 12. 4. Oke. Sudah, kita save and display. Coba. Nah, otomatis video yang saya linkkan tadi akan tampil di sini. Kalau mau di preview silahkan, bisa juga monggo previewnya nanti seperti ini. Nah, ini untuk memasukkan lesson. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk memasukkan yang lain. Saya masukkan di sini. Nah, saya klik tadi ya. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Turn editing on. Kemudian saya klik lagi sampai muncul. Nah, sampai muncul ini. Selanjutnya, saya ingin menambahkan file, misal. Kalau ingin menambahkan file, silakan di sini ada file, bisa diklik.
Nah, kemudian namanya apa, misal hakikat fisika, kemudian filenya, deskripsinya dulu. Ini adalah materi PPT, materi boleh, monggo sesuai kebutuhan. Dari hakikat fisika, sebagai contoh saja, display filenya ada di mana. Misal saya ingin upload file, jangan lupa di sini tadi you can drag on the file here to add them. Kalau pakai laptop kan bisa langsung diseret, ditaruh di sini. Nah, ini kebetulan saya pakai HP. Saya klik, kemudian upload a file. Pilih filenya. Misal di sini saya masukkan terserah ya, file terserah. Misal saya masukkan PPT kurikulum inilah sebagai awal. Nah, kemudian upload this file. Sudah, otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian appearance, kehadirannya. Nah, ini tetap saja seperti ini saran saya. Nah, anak-anak akan dianggap membaca PPT ini atau mengakses PPT ini dalam waktu berapa menit. Misal di sini saya ingin mengaturnya, kita enable dulu. Mereka dianggap mengikuti atau sudah mencetak ini jika sudah melaksanakan selama atau sampai, ini tanggalnya tetap pukul 12 tepat. Kita atur pukul 12 tepat. Aksesnya sampai pukul 12. Setelah itu, kalau tadi kan save and display, ini saya ingin save and return to course. Saya ingin kembalilah, modelnya seperti ini, sudah ada tambahan hakikat fisika di situ. Oke, kalau sudah, lanjutannya misal saya ingin menambahkan aktivitas lain lagi. Misal saya ingin menambahkan forum, monggo bisa juga. Forumnya, forum name-nya adalah forum hakikat fisika misal. Silakan bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Ini availability-nya seperti tadi, mulai jam berapa. Enable dulu harus seperti itu. 15 Juli pukulnya pukul 12 tepat. Mohon maaf, ini mulainya ya berarti pukul 7. Ini 7.00. Ini pukul 7 saya mulai. Kemudian cut off date berarti terakhir nanti bisa komen di forum itu sampai tanggal 15 ya, pukul 12 tepat. Berarti di atas pukul 12 tidak bisa diakses. Nah, ini lain-lain bisa dikondisikan. Kemudian saya ingin save and return to course. Nah, ini forumnya. Kemudian saya ingin menambahkan kuis juga, kuis pembelajaran. Silakan, di sini ada pilihan. Kalau ingin dari model langsung kuisnya bisa langsung. Di sini saya klik soal latihan hakikat fisika. Oke, jika sudah kita masukkan mungkin kan sampai jam berapa, silakan diatur harinya. Nah, pukul 07.00. Kemudian di sini sama. Kalau ini akhirnya tanggal 15 sama, bisa diakses mulai dari atau sampai pukul 12 ini. Ya. Kemudian cut off date, jangan lupa juga tanggalnya, tanggal 15. Pokoknya pukul 12 tepat ini. Kita klik. Oke. Ini adalah untuk mengingatkan penilaian kapan. Nah, terserah dengan. Kalau saya ingin di hari yang sama langsung selesai, bisa diatur. Karena tadi selesainya pukul 12 berarti pukul 1. Pukul 1 mulai. Ini ya. Maximum number of upload. Nah, ini akses file type. Saya klik all type. Kemudian misal saya ingin memasukkan ini sebagai
Nah, saya ke gini dulu lah ya, susulan potensi akademik ini. Mohon maaf kok malah keluar. Nah, saya ke gini, kembali ke sebelumnya. Saya ingin memasukkan file ke sini. Saya save and display dulu untuk mengeceknya. Nah, ini kan kurang lebih seperti ini. Kita edit setting. Nah, saya ingin menampilkan dari saya tadi. Ini saya masukkan dari Google Form ya. Kalau ingin mau langsung dari sini boleh. Monggo. Sesuai dengan kebutuhannya. Ini saya ingin kembali ke awal. Nah, jadinya seperti ini. Misal, Bu, kok tidak urut? Harusnya kan video dulu, kemudian PPT-nya saya share, soal baru forum atau forumnya dulu. Ini bisa dipindah-pindah, ada tanda segi apa ini? Panah 4 ini kita atur ke atas. Nah, ini taruh atas. Boleh, atau ini saya geser ke bawah, misalkan sesuai kebutuhan. Jadi ini urutan anak-anak agar aksesnya lebih gampang. Tanda centang ini adalah batas. Tadi kan jenengan sudah menentukan minimal agar dia tercentang itu harus ikut berapa menit dari sini. Oke. Ini kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, monggo bisa bertanya. Terutama terhadap e-learning support 1 dan e-learning support 2 sebagai suhunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.